Dan pemirsa, untuk membahas dan mencari titik temu polemik pengalihan 4 pulau ini, kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang sudah terhubung bersama kami dari luar studio melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Bima. Selamat siang, Vera. Iya, baik. Terima kasih sudah bergabung Pak Bima. Apakah benar bahwa penetapan 4 pulau itu menjadi milik dari Sumatera Utara hanya berdasarkan dari Kepmendagri tahun 2022 tanpa kemudian melibatkan ataupun berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait di Aceh? Jadi ada tim nasional pembakuan nama rupa bumi. Tim ini diketuai oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Di situ ada Kementerian Kelautan, kemudian Badan Informasi Geospasial, ada juga pakar toponimi dan tentu pemerintahan setempat. Nah, tim ini antara lain bertugas untuk menentukan batas geografi, penamaan wilayah yang sangat penting karena terkait dengan bantuan pemerintah, perencanaan pembangunan dan lain-lain. Nah, ini ada proses yang panjang di situ, ada proses melakukan verifikasi sejak tahun 2008 dari tim ini, termasuk ke 4 pulau yang sekarang sedang dipersoalkan tadi. Nah, memang kalau kita cermati proses yang terjadi sejak 2008 ini datanya berbeda-beda juga antara Aceh dan Sumatera Utara gitu. Jadi ada titik koordinat yang berbeda, ada penamaan pulau yang berbeda-beda. Nah, ini sebetulnya sangat bisa dipahami mengingat bahwa aktivitas untuk melakukan titik koordinat, menentukan batas wilayah itu bukan aktivitas yang mudah karena membutuhkan koordinasi dan teknologi yang sangat cermat dan rapi. Nah, karena itu ketika polemik ini naik ke permukaan menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat, maka Kemendagri melihat bahwa isu ini harus disikapi secara sangat hati-hati. Tidak cukup kita menentukan batas wilayah kewenangan hanya berdasarkan sisi geografi saja. Kita pun harus menimbang, menghitung, mencermati, dan mengumpulkan banyak variabel lain, termasuk tentunya data-data historis dan juga data-data kultural yang ada di sana. Kita pun menerima informasi bahwa ada kegiatan-kegiatan di pulau tersebut, pulau terbesar di sana misalnya, di mana masyarakat lokal sesekali beraktivitas ke sana dan ada laporan ada tugu yang didirikan di pulau tersebut oleh Kabupaten Aceh Singkil. Nah, tentu ini semua menjadi perhatian kami. Tidak saja, sekali lagi, tidak saja data-data geografis, tetapi data-data yang sifatnya historis dan kultural. Nah, karena itu Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk melakukan kaji ulang secara menyeluruh. Jadi insya Allah nanti hari Selasa akan dilakukan rapat kepada anggota tim nasional pembakuan nama rupa bumi yang kami sebutkan tadi, dan juga di situ akan kami minta kembali evaluasi secara menyeluruh dari tim ini, termasuk juga unsur Kemendagri yang selama ini terlibat dalam proses pembahasan dan mengetahui data-datanya. Ya. Dan kami merencanakan juga akan mengundang para tokoh masyarakat Aceh dan Sumatera Utara. Kalau berkenan kemudian para pimpinan, gubernur, bupati, dan juga anggota DPR atau DPRD akan kami dengarkan pandangan-pandangannya. Gitu. Ya, Pak Bima, kalau tadi mengatakan bahwa ini akan dikaji ulang, artinya akan dievaluasi, bahwa Kemendagri sendiri artinya menyadari ada kealpaan tanpa melibatkan dari pihak terkait di Aceh, dan menyadari bahwa memang akhirnya menimbulkan konflik antara Aceh dan Sumatera Utara. Tidak ada kebijakan yang tidak bisa direvisi, undang-undang pun bisa dirubah, begitu ya. Karena itu tentu setiap kebijakan walaupun dilakukan prosesnya secermat mungkin, sangat mungkin memerlukan penyempurnaan, begitu. Dan Kemendagri terbuka untuk proses penyempurnaan ini, terbuka dengan masukan-masukan ataupun data-data baru yang ada. Kami membangun dialog dan komunikasi dengan semua, dengan teman-teman anggota DPR RI Dapil Aceh, dengan para pakar sosiolog. Ya, kami juga tadi baru saja berkomunikasi dengan seorang pakar yang memberikan pandangan-pandangannya terkait dengan fakta-fakta historis dan kultural
di pulau tersebut, di Aceh Singkil, yang betul-betul harus kami cermati. Karena kami sadar bahwa persoalan ini ada persoalan yang harus disikapi secara cermat, karena menyangkut menyangkut faktor-faktor yang bisa mengganggu kebersamaan kita. Iya. Selain dengan potensi konflik yang memang sudah terjadi saat ini begitu ya antara Aceh dan Sumatera Utara, juga muncul kemudian isu-isu terkait dengan politisasi di mana menurut Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bahwa ini bukan hadiah untuk Presiden Jokowi, karena sebelumnya sempat dikatakan gitu bahwa ya ini adalah hadiah dari Mendagri ke Presiden Jokowi sehingga 4 pulau itu dipindahkan kewilayahannya menjadi milik dari Sumatera Utara. Nah, bagaimana kemudian Kemendagri bisa membantah isu ini, Pak Bima, bahwa pengalihan status wilayah itu tanpa ada politisasi di dalamnya? Kami pun tidak memahami mengapa spekulasi itu melangkah ke arah yang sangat jauh dari substansi. Jelas tidak ada seperti itu. Jadi ini adalah tugas dari Pak Mendagri, dari negara untuk menentukan batas wilayah dan penamaan wilayah. Yang pertama. Yang kedua, proses ini sudah cukup panjang. Kalau kita telusuri secara kronologis, sejak tahun 2008 Kemendagri sudah melakukan proses verifikasi di pulau-pulau tersebut. Dan yang ketiga, saya kira banyak hal yang terjadi ya, sebelum Pak Mendagri menjalankan amanahnya sebagai Menteri Dalam Negeri. Jadi persoalan-persoalan data-data di lapangan terkait kepulauan juga sudah terjadi sebelumnya. Dan saya kira tidak mungkin begitu ya Pak Menteri, jajaran Kemendagri semudah itu untuk diintervensi oleh kepentingan apapun selain kepentingan untuk pengamanan batas negara. Karena pendataan data wilayah termasuk batas-batas dan nama ini diperlukan untuk menjaga kedaulatan kita, karena kita secara rutin harus menyampaikan kepada PBB ya untuk memastikan kedaulatan negara kita agar tidak diambil, diintervensi atau bahkan dicaplok oleh negara lain. Jadi tidak ada kepentingan apapun kecuali menjaga tugas negara dan menegakkan kedaulatan negara. Dan kalaupun ada hal-hal yang sifatnya tidak tepat di lapangan, sangat terbuka untuk direvisi, dan itu lebih kepada persoalan-persoalan teknis yang harus dikoreksi. Ya, membuka ruang untuk dievaluasi dan melibatkan semua pihak untuk berdiskusi begitu ya Pak Bima. Nah ini yang kemudian dituntut oleh banyak pihak khususnya wilayah dari masyarakat Aceh begitu ya. Dan Gubernur Aceh yang juga sudah melakukan diskusi secara tertutup dengan tensi yang muncul di masyarakat Aceh saat ini, apa kemudian langkah ke depannya yang akan dilakukan oleh Kemendagri? Apakah untuk dapat segera mempertemukan semua pihak ini? Kapan rencananya, Pak Bima? Tadi sudah saya sampaikan, hari Selasa kami akan melakukan rapat untuk mengevaluasi secara menyeluruh dari anggota tim Rupa Bumi dan seluruh unsur Kemendagri. Dan hari berikutnya, mudah-mudahan hari Rabu, kami akan mengundang gubernur, kepala daerah, bupati, Aceh Singkil, kemudian juga Tapanuli Tengah, termasuk teman-teman dewan dan para pakar untuk mendengar pandangan-pandangan dan apa yang menjadi atensi dari mereka. Jadi ini proses evaluasi menyeluruh, terbuka dengan semua data-data yang diberikan. Dan kami sangat menghargai pandangan-pandangan yang beberapa hari ini disampaikan oleh seluruh pihak, dan tentu akan menjadi koreksi untuk penyempurnaan kami ke depan. Baik, terima kasih Pak Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.